Nama Xiaoyan. Setelah malam penuh mimpi aneh itu, Liang Feng bangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Hatinya terasa berat, seperti membawa beban kenangan yang bukan miliknya sendiri. Ia masih ingat suara lembut wanita berbaju putih itu. "Kau lupa janjimu." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya sejak ia membuka mata. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia melihat surat misterius itu, jantungnya berdebar lebih kencang. Hari itu, Liang Feng memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mencari tahu wanita itu. Ia mulai dari hal sederhana. Ia menuliskan kalimat dari surat itu di secarik kertas. "Aku masih menunggumu di bawah pohon sakura. Seperti janji kita, mungkin ada petunjuk di balik kata-kata itu." Saat senja menjelma, Liang Feng pergi ke rumah Nenek Mei, seorang tetua desa yang dikenal pandai menyimpan cerita lama. Ia bertanya-tanya, apakah nenek itu pernah mendengar nama seseorang yang menunggu di bawah pohon sakura? Nenek Mei termenung sejenak, lalu berkata pelan, "Ada satu nama dari cerita lama, seorang wanita bernama Xiaoyan. Konon, ia adalah seorang penyair muda yang tinggal di desa ini ribuan tahun yang lalu. Ia menunggu kekasihnya pulang dari perang, tapi tak pernah datang kabar darinya." Liang Feng mengerti, nama itu terasa begitu dekat, seperti sebuah potongan kenangan yang hilang. Saat pulang, langit sudah gelap. Bulan bersinar redup di atas atap rumah kayu tua. Saat ia membuka pintu, angin sepoi-sepoi masuk dan membawa sehelai bunga sakura. Dan kali ini, dia yakin bunga itu bukan dari pohon di halaman rumahnya, karena pohon itu belum mekar. Namun, saat ia menatap surat itu sekali lagi, matanya menatap pada goresan tinta merah di sudut surat goresan kecil yang baru saja ia sadari. Sebuah nama, Zhao Yan. Sejak mendengar nama Xiaoyan dari mulut Nenek Mei, Liang Feng tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ganjil di hatinya. Setiap kali ia menutup mata, mimpi itu datang kembali. Wanita berbaju putih di bawah pohon sakura ditemukan dengan suara yang begitu familiar. Dia harus tahu lebih banyak. Pagi itu, meskipun langit masih tertutup kabut tipis, Liang Feng memutuskan untuk menghancurkan hutan kecil di luar desa. Di sana, konon katanya, terdapat sebuah pohon sakura tua yang dulu sering dikunjungi oleh Xiaoyan. Jalan setapak berbatu melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Burung-burung berkicau pelan, angin bertiup lembut. Tapi semakin dekat ke tujuan, suasana semakin sunyi. Akhirnya, ia sampai di tengah hutan yang tenang, berdiri sebuah pohon sakura yang sudah mati. Ranting-rantingnya kering, daunnya rontok semua, dan batangnya tampak rapuh. Tapi entah kenapa, pohon itu tetap saja terlihat seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Liang Feng mendekat. Ia menyentuh batang pohon itu. Dan saat jari-jarinya menyentuh kayu dingin tersebut, sebuah bayangan samar muncul di pikiran, bukan mimpi, tapi kilasan kenangan yang bukan miliknya sendiri. Seorang pemuda dan seorang wanita berdiri bersama di bawah pohon yang masih hijau dan penuh bunga. Mereka berjanji akan selalu kembali ke tempat ini, apapun yang terjadi. Wanita itu adalah Xiaoyan, dan pemuda itu, Liang Feng merasakan dadanya sakit. Wajah pemuda itu mirip sekali dengannya. Saat ia sadar dari kilasan itu, sebuah batu nisan kecil terlihat di bawah pohon, menutup lumut dan tertimbun dedaunan, tapi ia berhasil membersihkannya. Di atas batu itu tertulis satu kalimat, "Aku akan menunggumu sampai akhir waktu." Dan di bawahnya, namanya, Xiaoyan. Liang Feng tergeletak di depan batu nisan itu, tak mampu berkata-kata. Ia tidak tahu kenapa, tapi air matanya mulai jatuh tanpa sadar, seolah-olah bagian dari dirinya yang hilang selama ini akhirnya ditemukan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa cinta itu bisa bertahan, bahkan setelah kematian. Ikuti cerita selanjutnya di part 3.